Oke, mari kita langsung bahas materi ini yuk. Kita semua pasti pernah lah ya ngerasa kejebak sama pikiran sendiri. Iya, sering banget itu. Kalimat-kalimat kayak, aku nggak bakal bisa sukses nih. Atau mikir, wah dia pasti marah deh sama aku. Nah, dokumen yang kita pegang ini ngebahas soal itu. Soal kata-kata ya? Iya, gimana kata-kata, baik yang kita ucapin atau yang cuma di kepala, itu tanpa sadar bisa ngebatasin kita. Lewat apa ya? Generalisasi gitu ya. Betul. Generalisasi, terus kadang kita ngilangin informasi penting atau malah muter balikin makna. Nah, itu dia. Ujung-ujungnya bisa salah paham atau ambil keputusan yang keliru. Sumber kita kali ini kan deskripsi ya, deskripsi dari sebuah sesi pelatihan Neuro-Linguistic Programming, NLP. Iya, NLP. Fokusnya jelas banget sih di sini. Mau jernihin pola pikir sama bahasa yang ngehambat itu, sama membingkai ulang keyakinan. Tepat sekali. Dan di obrolan kita ini, kita bakal coba gali dua alat utama nih yang di-highlight di deskripsi ini. Oke, apa aja tuh? Pertama, ada yang namanya metamodel. Ini fungsinya lebih ke klarifikasi, gali makna di balik omongan. Menarik. Terus yang kedua? Kedua, sleight of mouth. Nah, kalau ini lebih ke teknik buat mengubah cara pandang kita soal keyakinan. Slack of mouth, oke. Tujuan kita ya pengen lihat aja gimana sih kedua alat ini, menurut sumber ini ya, bisa bantu kita mikir dan komunikasi lebih jernih gitu. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget dari materi ini. Ada klaim kalau teknik ini tuh bisa ngurai kalimat rumit jadi arah yang jelas. Kalau dipikir-pikir, bisa paham apa sih maksud orang sebenarnya, atau bahkan bongkar asumsi di kepala kita sendiri, itu kan skill yang penting banget ya. Iya, krusial malah. Materi ini juga nekenin kalau bahasa yang rancu itu bukan masalah sepele loh. Benar. Dampaknya bisa ke konflik, salah ambil keputusan, bahkan hubungan bisa renggang katanya. Iya, karena komunikasi dasarnya kan. Intinya sih, bahasa yang kelihatannya muter-muter atau nggak jelas itu sebenarnya ada strukturnya. Ada maksudnya yang bisa diurai, asal kita punya alatnya. Ya, dan alat pertama yang ditawarin itu tadi, metamodel. Yang ditekankan di sini tuh fungsinya buat menggali makna yang lebih jernih. Oke, menggali makna ya. Gimana caranya? Jadi ini bukan cuma dengerin kata-katanya aja, tapi lebih ke mempertanyakan gimana informasi itu disajiin. Ada generalisasi yang berlebihan nggak? Oh, kayak semua orang atau selalu gitu ya? Nah, contohnya gitu. Terus informasi apa yang mungkin hilang, atau makna apa yang terdistorsi. Deskripsi ini nyebutin kalau metamodel itu kerjanya pakai pertanyaan spesifik buat nantang struktur bahasa yang kabur itu. Biar yang ngomong jadi lebih eksplisit, lebih sadar sama asumsinya. Oke. Jadi kayak detektif bahasa gitu ya, bongkar asumsi tersembunyi. Bisa dibilang gitu. Nah, setelah maknanya lebih jelas nih, kadang kan muncul keyakinan yang, wah ini negatif banget nih, atau ngebatasin banget. Iya, sering tuh. Saya emang nggak bakat di bidang ini misalnya. Nah, disitulah alat kedua masuk. Sleight of mouth. Oke, yang ini buat apa tadi? Ini teknik buat membingkai ulang keyakinan negatif jadi lebih memberdayakan. Disebutin ada 14 pola loh. 14. Banyak amat. Iya, artinya satu keyakinan itu bisa dilihat dari banyak banget sudut pandang lain. Intinya bukan nyangkal ya, tapi ngubah perspektif kita aja, biar lebih fungsional gitu. Menarik banget. Jadi bukan cuma nerima keyakinan negatif itu, tapi kita mainin cara pandangnya. Betul, reframing istilahnya. Kalau kita tarik benang merahnya nih, dua alat ini, metamodel buat klarifikasi, sleight of mouth buat reframing. Iya. Tujuannya, menurut materi ini ya, itu buat mempertajam kemampuan kita mikir kritis, terus biar respon kita lebih fleksibel, lebih pas sasaran, apalagi di situasi yang kompleks. Masuk akal sih. Makanya paparannya ini kayaknya nyasar ke para profesional ya, coach, pemimpin, atau ya siapa aja lah yang ngerasa komunikasinya atau cara mikirnya sering mandek gitu. Dan biar nggak kelihatan kayak teori doang nih, materi ini juga nyebutin soal kredibilitas trainernya kan ya? Iya, Syahrial itu. Syahrial ST, MPD, MNLP, CBA. Pengalamannya katanya udah 1 dekade lebih, sertifikasinya juga banyak, internasional. Betul. Terus disebutin juga dia pernah ngelatih di mana aja. Ada KPK, BPJS Kesehatan, OJK, bahkan Gizis Jerman. Ini kan nunjukin kalau pendekatan NLP ini beneran dipakai di dunia profesional yang serius.
Iya, setidaknya nunjukin ada nilai praktis yang dilihat dari lembaga-lembaga itu ya, bukan cuma konsep di buku aja. Bener banget. Jadi kalau dirangkum nih, esensi dari materi yang kita lihat ini tuh pengantar ya. Pengantar soal betapa kuatnya peran bahasa dalam ngebentuk realitas internal kita. Iya, bahasa itu kuat banget emang. Dan gimana alat spesifik kayak metamodel sama slide of mouth kalau kita pakai secara sadar, bisa jadi alat bantu buat jernihin komunikasi dan melenturkan keyakinan yang kaku. Ujung-ujungnya sih biar kita lebih berdaya aja ngelola pikiran dan interaksi kita sendiri. Terus, kalau buat pendengar nih, apa artinya semua ini buat Anda? Ya intinya, dokumen ini ngasih ide bahwa Anda bisa loh ngebekalin diri dengan alat mental. Alat buat apa tuh? Buat mikir lebih jernih, komunikasi lebih efektif. Di zaman sekarang yang infonya banyak banget, interaksinya kompleks, kemampuan kayak gini kan penting banget ya. Penting banget. Ngenalin pola bahasa, baik di diri sendiri maupun di orang lain, itu bisa ngebuka pemahaman baru kayaknya. Iya, setuju. Dan sebagai penutup nih, ada satu hal dari deskripsi ini yang menurut saya cukup bikin mikir. Apa tuh? Soal 14 pola slide of mouth tadi. Buat ngebongkar satu keyakinan aja. Iya, 14 cara pandang ya. Itu kan jadi pertanyaan ya. Kalau satu keyakinan aja bisa dilihat dari belasan cara pandang lain yang mungkin lebih positif atau memberdayakan, Terus? pas hadapin tantangan, kita cuma kepaku sama satu cara pandang aja. Satu narasi aja. Wah, iya juga ya. Seringkali kita cuma lihat dari satu sisi. Mungkin aja ada lebih banyak pintu keluar dari masalah daripada yang kita kira selama ini. Ya, itu sesuatu buat Anda renungkan aja sih.